Dan begini, yang menarik ya, kalau yang lalu saya menerangkan tentang penanggungan, kan doktrin kosmogoni kan menerangkan satu sentral tempat hunian para dewa ini dikelilingi oleh 8 anak gunung dan 8 samudra. Nah, di sini kita samudra, kita merujuk kepada Sungai Berantas. Kita bisa membayangkan Sungai Berantas pada zaman itu, ya. Sungai Berantas pada masa kerajaan Medang, abad-abad 8, abad 9. Itu mulai dari Batu itu turun ke Malang, ke selatan. Dari selatan berputar ke barat. Habis Malang, Blitar terus berputar lagi ke utara, ya, Tulungagung, Kediri. Dari Jombang berputar lagi ke timur. Jadi memutari Gunung Penanggungan. Ini yang disebut dengan bahwa pusat hunian para dewa ini dikelilingi juga oleh 8 samudra. Nah, jadi yang menarik, akhirnya Kali Berantas ini, kalau kita bayangkan konon, itu membawa material dari 9 gunung, mulai gunung Arjuna, Gunung Penanggungan, Antasmara, Plirang, Gunung Semeru, Gunung Bromo, ya, Gunung Kawi, Gunung Kelut, Gunung Wilis. 9 material yang diangkut oleh aliran Sungai Berantas ini, ya, material dari anu itu diangkut sampai masuk ke Lembah Hilir Desa Berantas. Dan waktu itu Lembah Hilir Desa Berantas yang kita sebut Sidoarjo sekarang ini, itu masih berbentuk teluk. Dan semua material yang dibawa oleh 9 gunung ini masuk ke teluk Lembah Hilir Desa Berantas ini dan mengendap. Ini prosesnya ribuan tahun mengendap. Jadilah pulau daratan yang waktu itu, kalau kita perkirakan ya, di Prasasti Kamalagiani sudah menyebut nama desa yang ada di situ, di Lembah Hilir Desa Berantas ini. Tapi nama desa itu di ujung sebelah barat, yang sekarang masuk wilayah Kecamatan Tarik, Balung Bendo, Prambon. Itu sudah membentuk daratan. Dan Lembah Hilir Desa Berantas ini karena dialiri oleh air yang banyak membawa material dari 9 gunung masuk ke Lembah Hilir Desa Berantas ini oleh para ahli perikanan disebut membawa lumpur pekat sungai. Lumpur pekat sungai. Nah, lumpur pekat sungai ini masuk ke Lembah Hilir Desa Berantas, ketemu dengan lumpur pekat laut. Nah, yang banyak mengandung karang-karangan, ya, banyak mengandung kerang-kerangan. Nah, coba sekarang kita amati pertemuan antara Laut Selatan dengan Laut Utara. Kalau di ujung barat Pulau Jawa ini lewat Selat Sunda, tapi pertemuan Laut Selatan dengan Laut Jawa di ujung sebelah timur lewat Selat Bali masuk Selat Madura. Betapa istimewanya. Jadi kalau dari sisi ilmu perikanan ya, lumpur pekat laut ini ketemu dengan lumpur pekat sungai, yang ini mengandung material kandungan material dari 9 gunung. Ini juga mengandung lumpur pekat laut yang berasal dari pertemuan antara Laut Selatan dengan Laut Jawa. Nah, disertai dengan air hujan, ya, yang banyak mengandung unsur hara.
Maka terbentuklah di situ daerah estuarin. Dari estuarin ini di mana daerah yang banyak ditumbuhi pohon mangrove, hutan mangrove, pohon tanjang, pohon api-api. Ini daerah paling bagus untuk tumbuhnya pohon mangrove. Nah, pohon mangrove ini juga tempat yang paling ideal untuk ikan. Nah, tidak sekedar kalau mangrove di mana-mana ada ya, tiap pantai itu ada mangrove. Yes. Nah, tapi mangrove yang di sini itu istimewa karena pertemunya lumpur pekat laut dan pekat sungai ini ditambah dengan unsur hara dari air hujan. Maka semua ikan yang ada di wilayah Lembah Hilir Tirta Berantas ini tidak terkalahkan rasanya, gizinya, seluruh dunia tidak terkalahkan. Ini istimewanya dari ikan-ikan terutama udang dan bandeng ya, itu istimewa. Ini yang menjadi sorotan dunia. Tidak hanya Taiwan, Jepang, Cina, Thailand, sampai ke Israel. Ini mengincar ini. Dan ini jarang dipahami oleh masyarakat luas. Nah, pernah terjadi tahun-tahun 80 intensifikasi udang kan gagal. Nah, ini ceritanya panjang, tidak perlu diceritakan. Gagal karena apa? Karena persaingan. Nah, sekarang ini tetap jadi incar. Makanya ini berpesan kepada para pemilik tambak yang orang-orang pribumi ya, jangan sampai lah ini sampai jatuh ke tangan orang asing. Tapi ini luar biasa. Lalu karena itu oleh Erlangga dibuatlah bendungan yang sekarang saya pastikan antara Kali Porong dan Kali Mas ini namanya Bendungan Waringin Sapta. Nah, sehingga bendungan ini akhirnya memisahkan antara laut dengan daratan, terbentuklah daratan sampai merembet tadinya dari Tarik, Belung Bendo, Perampus sampai merembet ke Perembung, ke Tulang dan sebagainya sampai Noto. Nah, di sini terbentuk tambak. Nah, jadi kesimpulannya di dalam Lembah Hilir Tirta Berantas ini secara ribuan tahun terbentuk regenerasi pohon tanjang mangrove itu, melapuk tumbuh lagi, terus melapuk tumbuh lagi, sehingga di dalam wilayah Lembah Hilir Tirta Berantas ini penuh dengan bangkai-bangkai pohon tanjang, pohon mangrove. Ini yang terjadi. Nah, ini yang perlu saya terangkan sehingga di samping saya menerangkan tentang Bendungan Waringin Sapta, juga menerangkan tentang Bandar Ujung Galuh. Memang nama Ujung Galuh ini juga misteri. Dari mana awal nama Ujung Galuh ini? Nah, kalau di dalam prasasti Kamaragian namanya Hujun Galuh. Nah, sampai timbul kata Jenggala. Di mana? Apa? Lewat latar belakangnya apa? Sehingga menimbulkan nama Jenggala. Kalau nama Kahuripan jelas. Di dalam prasasti Kamaragian itu sering disebut nama Kahuripan. Jadi Erlangga menggantikan nama Medang menjadi Kahuripan. Tapi kalau nama Jenggala di prasasti itu tidak ada. Hanya ada dua yang menyebut nama Jenggala itu. Satu ya, prasasti Girindrawardhana terakhir itu, Raja Majapahit terakhir abad 16. Girindrawardhana menyebutkan bahwa telah menyatukan antara Daha dan Jenggala, satuan kembali. Daha Jenggala ini ya, itu merupakan nama lain dari Majapahit. Ada yang menamakan Majapahit, ada yang menamakan Nusantara, Nuswantoro, ada yang menamakan Wilwatikta atau Wilwatiktapura, ada yang menyebutkan Daha Jenggala. Kalau menyebut Daha Jenggala berarti suruh Majapahit ini, karena konon pada masa Erlangga lengser ke Prabon itu memerintahkan seorang bernama Mpu Barada untuk membagi
wilayah Kahuripan menjadi dua, Daha dan Jenggala. Nah, sehingga Daha Jenggala ini berarti seluruh wilayah kerajaan. Ini itu yang pernah disebut tentang Jenggala ini. Juga ada lagi yang menyebut nama Jenggala ini, tapi bukan prasasti, legenda Calonarang. Serat Calonarang menyebut tentang Jenggala. Nah, tapi kenapa Jenggala lebih terkenal daripada nama Kahuripan? Nah, ini saya orang Jawa Timur ya. Di Jawa Timur ini sering menyebut nama itu disingkat. Seperti halnya ya, seperti kita menyebut Pagerwojo itu Grojo. Grojo itu Pagerwojo. Kita menyebut Sangangewu itu Sangewu. Nah, demikian juga kita menyebut Ujung Galuh. Junggaluh. Cara Madura Jenggala. Ini kan orang Madura mengucapkan Jenggala. Jenggala itu Jenggala. Saya yakin itu dari situ. Nama itu dari singkatan Junggaluh. Dari Junggaluh di Jenggala. Dan ini lebih terkenal karena itu nama bandar. Sehingga nama Jenggala lebih terkenal daripada Kahuripan. Nama aslinya Kahuripan. Nah, jadi Jenggala itu merupakan klentonase ya, dari logat orang Jawa Timur, terutama orang Jawa pada umumnya. Seperti halnya apa itu? Koyo ya tadi di Pagerwojo menjadi Grojo, Banjarpo menjadi Jarpo, Jangan Asem menjadi Jasem. Itu kan disingkat. Nah, rupanya Ujung Galuh, Jenggala jadi kata-kata Ujung Galuh itu. Sehingga karena ini kota bandar menjadi lebih terkenal daripada Kahuripan. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Di samping tentang, nah sekarang kita lebih tertarik lagi kepada apa rahasianya sehingga Erlangga merubah nama Demak Medang menjadi Kahuripan. Nah, ini kelak akan saya ceritakan tentang apa arti Kahuripan itu. Terima kasih banyak Pak Jarod. Luar biasa teman-teman, sebuah pencerahan yang sangat bermanfaat